Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau membaca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita melihat di sini dari ayat firman Tuhan yang sudah sering kita dengar, permulanya Petrus itu sepenuhnya terpusat kepada iman Kristus. Tuhan itu pada waktu kalau seperti sekarang ini kita melihat danau ini ya, kita kalau baca firman Tuhan dulu kita pikir danau itu kecil ya, sekarang kita bersyukur mendapat anugerah Tuhan, kita kan betapa besarnya danau ini ya. Jadi memang terjadi secara alami itu angin sakal bisa terjadi kalau begitu ya. Demikian juga dalam kehidupan kita bisa terjadi angin sakal dalam kehidupan kita. Ya, tetapi Tuhan begitu tahu keadaan murid-muridnya, dia datang menghampiri murid-muridnya pada waktu malam itu, jam 3 malam. Begitu juga kita dalam kehidupan kita pada waktu angin sakal datang. Berapapun waktunya, kapanpun Tuhan akan datang kepada kita. Dan betapa Tuhan itu menyediakan, memperlihatkan dirinya dalam kehidupan kita untuk mau menolong kita. Dan Petrus itu begitu, mereka tadinya murid-muridnya pikir itu hantu ya, kayak begitu. Nah tapi akhirnya Tuhan itu menyatakan dirinya sekali lagi bahwa ini aku, jangan takut. Nah waktu Petrus begitu imannya ya, begitu luar biasa, seperti biasa dia selalu spontan. Dia bilang, "Tuhan, jikalau Engkau, biarlah aku datang kepadamu." Ya, dia tahu Yesus sedang berjalan di atas air ya. Kalau dia datang, kalau di darat ya nggak masalah, tapi ini di air, kayak kita bayangin Petrus itu mau masuk berjalan di atas air itu. Tapi iman Petrus itu luar biasa dan Tuhan meresponi iman itu. Dia bilang, "Mari datanglah." Nah, kalau Tuhan juga mau mengundang dalam kehidupan angin sakal kita, lalu Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia. Beranikah kita mempercayakan diri kita di tengah ombak gelombang kehidupan kita untuk datang kepada Dia, meskipun di atas air ini ya, kalau kita pikir-pikir juga ya, masa kita mau gitu kan. Nah tapi Petrus begitu imannya begitu spontan, dan Tuhan meresponi, memberikan sesuatu yang supernatural, mengalami alam ini, sehingga Petrus sempat berjalan di atas air itu ya. Nah begitu juga kita, kalau kita percaya memandang kepada Tuhan, kita bisa melampaui akal kita untuk datang kepada Tuhan. Lalu Petrus di tengah-tengah itu dia takut ya,
dia takut, jadi dia tenggelam. Nah, seringkali kita juga begitu ya. Di tengah-tengah belum selesai masalah yang kita hadapi, lalu pikiran kita mulai, wah ini nggak mungkin gitu kan, mana mungkin sih Tuhan gitu kan. Lalu secara alam pikiran kita merasakan, wah kayaknya ini begini-begini, waduh tenggelamlah kita. Nah, karena Tuhan bilang kurang percaya. Ya, Tuhan di ayat terakhir mengatakan, engkau yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kalau kita lihat dari kitab Markus dikatakan yang degil hatinya. Kalau kita lihat dalam bahasa King James itu terjemahannya degil hati, itu artinya kurang mempercayai, ya, kurang mempercayai dia. Ya, jadi degil hati itu juga keras hati. Nah, seringkali firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita jalan yang harus kita lalui meskipun sukar di tengah gelombang, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang supernatural, begitu ajaib, tetapi kita nggak mau kita, nggak mungkin. Nah, itu kita ya, sehingga kita tenggelam seperti Petrus. Nah, jadi biarlah kalau kita dalam kehidupan kita mau mempercayai firman Tuhan, tidak seperti Petrus ya. Meskipun mula-mula beriman seperti kita, semangat nih, nanti di sini waduh kita semangat nih, rohani kita naik ya, iman kita naik. Nanti kita kembali lagi ke rumah kita masing-masing, bagaimana kita gitu ya. Seperti Petrus juga itu, dia kembali tunduk kepada kekuasaan alam ya. Dan sedangkan kita dalam pengenalan kita kepada Tuhan, dia melampaui alam, melampaui akal pikiran, melampaui segala sesuatu. Itu yang kita mesti lihat, bahwa ketakutan yang sering kali membuat kita bingung dan gelisah, sehingga kita keliru dalam pemahaman kita terhadap kuasa Tuhan, terhadap pribadi dia, terhadap kasihnya. Seringkali kita keliru. Semakin jelas kita dan lengkap kita mengenal firman Tuhan, mengenal dia melalui firman-Nya, kita semakin dikuatkan iman kita, sehingga kita tetap berjalan bersama Tuhan, meskipun di atas air, meskipun di atas persoalan masalah kita ya. Masalahnya apakah kita mau mempercayai diri kita kepada dia, dia yang maha kuasa, dia yang luar biasa, dan Tuhan berkali-kali mau memperkenalkan dirinya. Mari, saya sendiri banyak belajar dari Pak Alex ya. Saya seringkali mengikuti setiap kegiatan Pak Alex dalam Zoominar, dalam apapun yang kita, Tante kita belajar tentang Tritunggal gitu. Saya mau apresiasi saudara-saudara, mari ikutin. Saya banyak sekali belajar dari Pak Alex ya, tentang alat Tritunggal, tentang apapun gitu loh. Kita itu masih perlu belajar ya. Kita berhenti belajar sampai nanti kita ketemu dia di surga. Tapi kita mau belajar melalui firman-Nya. Bagaimana kita mau mengenal dia, kasih dia, kuasa dia, mengalami dia, ajaib Tuhan. Jadi kita nggak nyanyi aja ajaib ya Tuhan, tapi kita nggak ngalamin keajaiban dia. Kalau kita nggak mau baca firman Tuhan, Tuhan memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya. Mari kita mau belajar firman Tuhan lebih dalam lagi untuk kita lebih mengenal dia, berjalan bersama dia. Waktu Tuhan bilang mari datanglah di tengah danau gini ya, yang melampaui akal, di dalam persoalan masalah kehidupan kita, kita akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami keajaiban dia. Amin. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Mau musik dari mereka atau mau sendiri, bagaimana? Berdoa dulu sebentar. Ya. Kita menyanyikan satu kali nomor 21, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai
kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Een rivier vol van liefde, een rivier vol van liefde, een rivier vol van liefde, een rivier vol van liefde in mijn hart, in mijn hart. Een rivier vol van liefde, een rivier vol van liefde, een rivier vol van liefde in mijn heart. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini di mana kami boleh buka dengan firman Tuhan yang mengajak kami untuk selalu datang kepada Yesus Tuhan, sumber kehidupan kami. Dia yang mempunyai kuasa dalam kehidupan kita pribadi, keluarga maupun dalam persekutuan. Biar kiranya dengan kekuatan dan keteguhan iman percaya kami selalu datang menghampiri Tuhan, memanggil Dia untuk selalu bersama-sama dengan kita, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kita akan mengatasinya bersama-sama dengan Yesus Tuhan kami. Kami serahkan juga acara kegiatan rohani kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Satu lagu lagi.